Dan untuk mengetahui update terkini terkait dengan penyidikan ledakan petasan di Blitar, Jawa Timur sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kapolresta Blitar Kota AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Mas. Baik Pak Argo, sejauh ini seperti apa kemudian hasil identifikasi tim Lab 4 di sana Pak? Apa kemudian yang menyebabkan bubuk misiu yang dalam jumlah banyak tadi akhirnya meledak pada hari Minggu? Iya, jadi hasil dari investigasi baik dari tim J-Bom maupun dari tim Lab 4, memang dugaannya adalah ledakan itu berasal dari bahan pembuat petasan, di mana dari tim Lab 4 sudah melakukan pemeriksaan dan positif terdapat kandungan residu dari potasium, sulfur, dan urang. Kemudian untuk tim dari J-Bom juga sudah melakukan pemetaan di mana lokasi titik ledakan dan diduga ada tempat penyimpanan black powder, lebih ada sekitar 3 panci besar sehingga terjadi ledakan yang begitu masif atau dahsyat seperti itu. Baik, Pak Argo, artinya memang ini dalam jumlah yang banyak begitu, bubuk misiu, black powder tadi, atau sebetulnya jumlahnya hanya sedikit, namun memang bahan yang sangat mudah meledak dan berbahaya begitu Pak, di pemukiman? Ya, dilihat dari kerusakan itu tentunya jumlahnya cukup banyak juga. Kemudian juga terjadi pemicu tadi, karena di titik epicentrum itu ditemukan ada bekas puntung rokok. Jadi terjadi kan itu akibat dari puntung rokok tersebut. Kemudian dengan melihat daya ledak yang cukup besar, itu tentunya diperkirakan juga jumlah black powdernya juga banyak. Jadi kita temukan ada 3 panci besar itu yang dimulai sebagai tempat penyimpanan black powder itu. Baik. Oke, sejauh ini apa yang kemudian menjadi fokus dan prioritas tim di sana Pak? Apakah kemudian masih mencari begitu mungkin potongan-potongan tubuh korban yang belum ditemukan, atau lebih membersihkan sisa bahan peledak yang ada di sana mengingat ini lokasi yang cukup dekat dengan pemukiman? Apa prioritasnya? Ya, prioritas yang pertama tentunya kita sudah bisa mengidentifikasi dari 4 yang diduga korban. 3 sudah berhasil kami identifikasi, tinggal 1 ini masih kita lakukan uji DNA dengan keluarga, yaitu yang atas nama Bapak Wawa. Kemudian untuk prioritas kedua, kita menginventarisir kerusakan warga sekitar, karena banyak warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Sedangkan sudah menjelang malam hari, mengingat masih banyak barang berharga, kami himbau untuk warga dengan kondisi keamanan, itu sudah kita siapkan tempat penginapan sementara atau pengungsian di balai desa tempat yang dapat menampung kurang lebih 50 orang. Baik, demikian. Kalau kemudian masih ada ancaman seperti yang kemudian Anda sebutkan, apakah masih ada bahan peledak yang bisa meledak sewaktu-waktu yang kemudian membahayakan warga di sana begitu Pak? Sementara sudah dinyatakan bersih atau steril dari ancaman bahan peledak dari tim J-Bom, sehingga tadi sampai dengan tim J-Bom selesai melakukan inventarisir atau pemetaan, kita masih lakukan status quo. Tapi karena sudah di pembersihan dan sudah disterilkan, kita sekarang mulai membersihkan puing-puing, sehingga nanti pada saat pembersihan ini masih ditemukan mungkin ada potongan-potongan atau yang dapat menambah bahan untuk pemeriksaan. Kita akan gali lebih lanjut atau kita dalami lagi. Baik, Pak, kalau misalkan kita membahas terkait dengan bubuk misiu atau bahan peledak yang sebetulnya daya ledaknya rendah, begitu kita tahu penggunaannya pun sangat harusnya diawasi dan mendapatkan izin ketat begitu. Bagaimana kemudian pemetaan dari Polres Blitar, apakah di lokasi itu, di Desa Kedung Bendo itu menjadi salah satu yang memang sebetulnya sudah memiliki izin, sebetulnya sudah secara tempat aman dan layak begitu Pak, apalagi ditinggali dekat banyak pemukiman warga? Iya, jadi kalau secara izin sudah pasti tidak berizin ya. Ini seperti itu. Jadi kita masih dalami dari sumber bahan-bahan itu tadi, tapi tidak melakukan
penyelidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat kita ketahui dari mana mereka mendapatkan bahan ini dan kemudian meracik atau membuat bahan petasan tersebut sehingga terjadi ledakan ini. Baik. Kalau kemudian kita lihat polanya begitu Pak, kejadian serupa ini kan sebetulnya banyak sekali terjadi setiap tahun di banyak daerah mendekati bulan Ramadan begitu, mengingat memang permintaan dari petasan ini cukup masif pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Apakah kemudian sudah ada pemetaan misalkan lokasi-lokasi mana saja yang selama ini dijadikan industri ilegal begitu dari petasan di Blitar Pak, agar tidak ada kejadian serupa terjadi? Ya tentunya daerah-daerah sudah kita petakan. Setelah ini kami akan melakukan kegiatan preventif dan penegakan hukum. Tentunya dengan kejadian ini menjadi titik awal untuk melakukan kegiatan pencegahan yang lebih masif lagi. Nah memang kebutuhan sendiri juga masyarakat akhirnya terjadi ekonomi, ada demand, ada permintaan sehingga banyak pelaku-pelaku usaha yang memang sebetulnya bukan profesinya. Jadi mereka cabutan atau musiman, tadi disampaikan sama Mas tadi, menjelang bulan puasa seperti itu. Dan ini tentunya menjadi PR kepolisian untuk melakukan kegiatan penertiban yang tentunya mudah-mudahan dapat mengurangi terjadinya potensi-potensi kejadian seperti yang barusan terjadi ini. Termasuk ini Pak, pasokan bahan baku baik black powder, baik kemudian bubuk misiu ini apakah sudah diketahui begitu? Apakah memang dari dalam kota Blitar atau berkaitan dengan kemudian kota-kota lain atau kemudian sindikat lain begitu? Sementara masih dalam proses pendalaman, tapi dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat segera kita sampaikan perkembangannya. Baik, baik. Tentu harapan kita ini tidak kembali terulang, apalagi jelang bulan Ramadan ini kemudian tidak ada hal serupa kembali terjadi. Terima kasih atas waktu Anda, Kapolresta Blitar AKBP Argo Wiono telah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore.